Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas tentang berbagai macam teknologi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa ya, likes dan subscribe channel layana.id. Oke guys, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai digitalisasi bisnis dengan membuat aplikasi mobile. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berapa sih anggaran ideal untuk membuat aplikasi mobile. Kalian pasti penasaran kan? Bagi kalian yang sedang berencana membuat aplikasi mobile, berikut adalah cara menentukan anggaran ideal membuat aplikasi mobile. Disclaimer dulu ya guys, perhitungan di video ini menggunakan standar yang ada di Yogyakarta. Jadi, hasil akhirnya bisa berbeda di setiap kota ya guys. Oke, mari kita bahas proses pembuatan aplikasi mobile dari awal. Menentukan modul dan fiturnya. Aplikasi mobile itu banyak banget jenisnya guys. Maka dari itu, modul dan fitur memiliki peranan penting saat penentuan harga. Semakin rumit sebuah modul dan fiturnya juga banyak, maka harga pengembangnya juga semakin mahal. Hal itu juga berlaku sebaliknya ya guys. Nah, disinilah pentingnya pemilik proyek menentukan modul dan fitur apa saja yang akan dikerjakan. Harus dipikirkan urgensi dari modul dan fitur itu guys. Misal, sebuah aplikasi laundry online, fitur standarnya adalah order, produk, payment, history, dan promo. Tentukan outputnya. Membuat aplikasi mobile, outputnya nggak cuma aplikasi Android dan iOS guys. Ada output lain yang nggak kalah penting, seperti web analytics. Outputnya menjadi 4 ya guys, yaitu aplikasi Android, aplikasi iOS, web admin, dan web owner. Teknologi dan arsitektur program. Membuat aplikasi mobile nggak akan lepas dari menentukan teknologi dan arsitektur yang sesuai sama aplikasinya guys. Misal, aplikasi menggunakan teknologi natif atau hybrid. Juga server yang digunakan menggunakan VPS atau share hosting. Menentukan resource yang terlibat. Nah, ini penting untuk diketahui. Membuat aplikasi mobile nggak akan cukup dikerjakan hanya satu orang saja guys. Makanya perlu tim yang profesional dan kompeten di bidangnya. Nah, terus tim ideal yang seperti apa? Berikut ini daftarnya. 1 orang UI UX design. Tugasnya buat mendesain tampilan dan prototipe aplikasi. Standarnya digaji 5 juta rupiah per bulan guys. Tapi ingat, ini menggunakan standar di Yogyakarta ya. 1 Android developer dan 1 iOS developer. Jumlah developer ini sangat bergantung pada teknologi yang dipakai guys. Bisa saja jika menggunakan teknologi seperti React Native, cukup 1 orang developer sudah bisa menghasilkan 2 aplikasi, yaitu Android dan iOS. Tapi mari asumsikan menggunakan teknologi standar dan menggunakan 2 developer. Ya, Android developer biasanya digaji 5 juta per bulan. Sementara iOS developer itu 7 juta per bulan loh guys. Sekali lagi, ini standar gaji Yogyakarta ya. Resource selanjutnya adalah 2 orang web developer. 1 web developer akan mengurusi back-end yang berhubungan dengan struktur database, API, dan lain sebagainya. Sementara 1 web developer lagi mengurus front-end yang berhubungan dengan tampilan dan tata letak web. Kita asumsikan masing-masing gajinya 6 juta per bulan. Resource berikutnya yang gak kalah penting adalah seorang app tester. Tugas seorang app tester adalah memastikan tidak ada bug atau error di aplikasi yang dikembangkan.
memastikan UX rapi, dan mencari celah kesalahan aplikasi lainnya. Semua itu penting agar hasil aplikasi menjadi maksimal saat di-launching. Nah, seorang app tester biasanya digaji sekitar 3,5 juta rupiah per bulan, guys. Nah, resource yang juga harus ada pada tim adalah seorang project manager agar project berjalan lancar sesuai rencana dan keinginan klien. Dibutuhkan project manager. Project manager ini yang akan menjadi penghubung antara pemilik project atau klien dengan tim programmer tentunya. Gaji project manager berkisar sekitar 10 juta rupiah per bulan untuk area Yogyakarta ya. Waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan project juga mempengaruhi biaya pembuatannya, guys. Semakin lama pengerjaan, maka semakin mahal juga biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan tim profesional seperti yang kita bahas tadi dan dengan modul aplikasi standar, maka waktu pengerjaan adalah sekitar 2 bulan. Perhitungan total anggaran pembuatan aplikasi. Oke, mari kita hitung semua pengeluaran untuk membuat aplikasi mobile. Dalam hal ini, kita akan membaginya menjadi 3 kategori, yaitu resource, tools, dan manajemen fee. Resource memerlukan dana sekitar 42,5 juta rupiah per bulan, dikali 2 bulan sebagai masa pengerjaan proyek. Jadinya sekitar 85 juta rupiah. Makanya semakin lama pengerjaan dikarenakan modul yang banyak, biaya akan semakin mahal, guys. Kemudian tools meliputi biaya server Rp500.000, Google Play Store Rp500.000, dan App Store Rp1 juta. Jadi totalnya adalah Rp2 juta. Dan yang terakhir adalah manajemen fee. Biasanya jasa developer mengenakan biaya sekitar 30% dari biaya resource, guys. Jadi manajemen fee totalnya adalah sekitar 25 juta rupiah. Nah, jadi kita totalkan semua biaya di atas. Hasil akhir biaya membuat aplikasi mobile yang ideal adalah 112 juta rupiah, guys. Nah, itu dia pembahasan anggaran ideal membuat aplikasi mobile, guys. Harga tersebut tentu bisa berbeda-beda di setiap kota ya. Tapi jika ada software house yang mematok harga di bawah itu, patut dicari tahu detailnya, guys. Misal, ada yang menawari harga 10 juta. Jangan-jangan pengembangnya sudah punya template aplikasi dan tinggal pasang saja. Kalau gitu, ya wajar harganya sangat murah. Tapi, yang menggunakan template itu biasanya nggak fleksibel, guys. Terpaku sama template yang ada. Sehingga klien nggak bisa bebas meminta fitur tertentu. Makanya, memilih software house untuk pengerjaan mobile apps itu nggak bisa sembarangan. Harus memilih yang benar-benar profesional dan terpercaya. Nah, ingin membuat mobile apps tapi bingung memilih software house yang profesional dan terpercaya? Ini waktunya kalian kenalan dengan Layana.id. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile app. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi digital terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Sekian dulu ya video kali ini, guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di Fakta Layana episode berikutnya.